Pembunuhan berlatar belakang sakit hati sering terjadi. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, perkampungan di Nias terikat secara kekeluargaan. Oleh karena itu, pelaku menyerahkan diri karena terikat hukum adat. Hukum adat juga amat kuat, sehingga perselingkuhan dapat dicegah. Inilah serial tabir, dibakar cemburu, teman dibunuh, Nias bernilai adat tinggi. Kita temukan ada mayat yang terbungkus. Yang kita perkirakan adalah kita duga mayat manusia. Si tersangka ini memasukkan korban di dalam karung, lalu digesernya dimasukkan di sela-sela batu yang kedalamannya kurang lebih 2 meteran dari dataran. Menghadap tubuh dia karena dia sudah melakukan perselingkuhan. Pembunuhan tragis berlatar belakang sakit hati sering terjadi. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala, sebagian besar perkampungan di Nias terikat secara kekeluargaan. Perselingkuhan bisa saja terjadi karena hubungan yang dekat. Perselingkuhan di masyarakat yang lokal seperti ini, apakah cocok kita mengkaitkannya dengan soal karier, soal profesi, demikian juga soal daya tarik fisik, begitu ya, yang mungkin ada pada diri si wanitanya atau pada diri si prianya. Menurut saya tidak, ya ini lebih kepada bahwa ada orang-orang yang memang sudah punya hubungan yang dekat satu sama lain sejak lama, yang itu terjadi karena konteks kampung, konteks komunitas, bahkan mungkin juga ada unsur tradisi, ada unsur kekeluargaan dan seterusnya, yang lalu membuat memang hubungan mereka dekat gitu ya, sehingga kemudian lalu kedekatan antar wanita prianya menjadi sesuatu hal yang niscaya. Pelaku warna hati cemburu terhadap istrinya. Ia pun nekat menghabisi korban Yusman Hareva. Kami merasa kedekatan antara istrinya dengan korban itu terlalu jauh, betapapun tadi ya dalam konteks tradisional itu lalu menjadi hal yang mungkin, tapi nampaknya sudah terlalu jauh, hal mana kemudian menimbulkan ketidaksenangan dan bahkan sudah mulai ada semacam keputusan dari sang suami untuk kemudian menghabisi korban tersebut ya dengan cara pembunuhan. Profesor Adrianus melihat cara korban menyerahkan diri karena ia tunduk akan hukum nasional, juga hukum adat yang berlaku di masyarakatnya. Anggota keluarganya masih dapat diterima di masyarakat selama pelaku berada dalam penjara. Ada saja kemungkinan bahwa sebetulnya si pelaku berpikir bahwa dengan dia menyerahkan diri, maka dia tidak menghancurkan seluruh ramifikasi adat di tempatnya. Dia tetap ingin agar keluarganya tetap berada di lingkungan adat setempat, berada di lingkungan desa setempat ya, selama dia menjalani pidana. Alhasil kemudian dia lebih memilih untuk tunduk pada hukum adat dan juga hukum nasional. Tindakan pelaku yang mengajak korban mencuri kelapa adalah hal biasa karena pekerjaan mereka memanjat kelapa. Kalau kembali pada esensi dari pembunuhan berencana, maka sepanjang seorang pelaku melakukan suatu perbuatan yang dalam bahasa saya ya, sesuatu yang bersifat khusus dan khas, maka sudah dapat dianggap sebagai perencanaan. Ketika seorang petani misalnya membawa sabit, membawa celurit, membawa golok, mestinya bukan sesuatu yang khusus dan khas, gitu kan? Jadi dalam hal ini kita mesti melihat hal yang lain yang lalu kemudian dianggap sebagai khusus dan khas tersebut. Nias memiliki nilai adat yang kuat. Seharusnya nilai adat tersebut bisa mencegah orang untuk berselingkuh. Jadi, kemungkinan untuk selingkuh itu pun kecil. Apalagi di desa Nias di mana adatnya kuat ya,
maka sebetulnya adat yang kuat itu, kekerabatan yang kuat itu justru sebetulnya menjadi penghalang yang juga kuat dalam rangka mencegah orang untuk selingkuh, ya. Karena tadi tidak ada orang yang tidak kenal, saling kenal di desa tersebut, semua orang saudara, semua orang itu punya hubungan darah sebetulnya, gitu ya. Jadi dalam hal ini nggak mungkin, atau bukan sebetulnya amat kecil kemungkinan untuk kemudian seorang pria itu lalu kemudian berselingkuh dengan seorang perempuan yang adalah saudaranya. Masyarakat Nias memiliki nilai adat yang tinggi, sehingga tindak kejahatan seharusnya tak terulang kembali.